Halo sobat, jumpa lagi ya. Oke, ya harga sawit sekarang mantap sekali ya di tahun 2022 ini udah sampai 3.700 ya. Oke, kali ini kita mau ngajak rekan-rekan semua jalan-jalan. Kan kebetulan di grup-grup pada heboh ya melihat harga pupuk yang naik begitu tinggi. Jadi kebetulan saya punya teman, dia punya cara pemupukan yang hemat tapi hasilnya mantap. Nah, jadi ini sebagai referensi atau solusi buat rekan-rekan semua ya. Jadi sekilas informasi yang saya dapatkan tuh biaya pemupukannya itu cuman 3.500.000-an, disesuaikan dengan harga pupuk sekarang ya yang udah begitu mahal. Namun itu hasilnya itu setiap 15 hari itu 1 ton 200-an, atau dalam 1 bulan itu udah mencapai 2 ton 600 lah kira-kira ya. Itu kalau dengan harga sawit yang sekarang ini 3.700 itu udah sekitar 8 jutaan. Jadi dalam satu panenan sebenarnya biaya pemupukan ini udah tertutup. Dan inilah yang membuat saya tertarik untuk ngajak teman saya ini ngobrol-ngobrol. Kebetulan dia ini pas waktunya pemupukan, jadi kita bisa langsung melihat dan langsung tanya-tanya. Oke, kita sekarang udah sampai lokasi dan itu nampak mobil teman saya lagi melakukan pemupukan ya. Nah ini sebenarnya kebunnya lebar, namun ini pas bagian pemupukan hari terakhir. Nah, jadi ini udah janjian, jadi langsung aja, kita nggak usah pakai basa-basi, takutnya nanti videonya kepanjangan. Cuman sayangnya ini mikrofonnya ketinggalan, jadi suaranya agak kurang bersih. Jenis pupuknya apa aja nih Pak? Merauke. Ini jenis pupuknya. Ini SS Amopos. Ya. SS kandungannya nitrogen 16%, fosfat 20%, sulfur 12%. Selain ini Pak? Selain ini ada Kronkali. KKB ini ya Pak ya? Unsur haranya K2O 40% full. Oh, ada boraknya juga. Berarti udah nggak pakai borak lagi ya Pak ya? Iya. Nanti selesai ini kita tanya nanti hasilnya gimana. Bila perlu besok kita buat video pas manen ya. Ini urea ya Pak ya? Ya. Oke. Oke, kita tengok cara pencampurannya ini. SS-nya berapa, ureanya berapa. Kayaknya grogi nih kawan ini. Enggak gitu, Pak. Ini pupuknya ini stok lama. Stok lama ya. Pupuknya mahal sekarang ya Pak ya? Iya. Ini kalau nggak salah harganya udah 670. Hampir kepala 7. Urea yang non subsidi udah berapa ya? Cuma perbandingan kita dari pupuk harga murah Hmm. sama harga sekarang, ya setimpal kita dengan harganya. Kenapa gitu Pak? Dulu pupuk ini paling mahal harga 400 ribu. Oh, Cuma sawit pun paling dapat kita harga, menangi harga itu di angka 1.500. 1.500 ya. Berarti masih tipis ya Pak ya? Ya. Jadi sekarang udah angka 3.000, otomatis harga itu kan 2 kali lipat. Nah, jadi kita pun masih kena. Masih kena ya. Nah, bagi teman-teman yang petani di sawit, kita jangan sayang memberi nutrisi untuk tanaman sawit kita. Ya. Nah, itu memuaskan. Ini dicampur-campur gini nggak mengurangi apa penyerapan unsur haranya Pak? Inilah kelebihan dari pupuk yang kita pakai ini, dari Merauke ini. Walaupun kita oplos, misalnya dia tidak ngaruh, karena perbandingannya ini untuk jenis vitamin ataupun nutrisinya. Ibaratnya kita memakai pupuk IPK Mutiara. Oh, Nah,
Berarti unsur haranya setara NPK Mutiara ya Pak ya? Melebihi. Melebihi. Padahal NPK Mutiara sekarang udah hampir 1 juta Pak, 990. Oh ini kron kali ya? Oh butirannya granular, warnanya Ini untuk apanya ya? Unsur Kandungannya? haranya K2O 40%, boraknya 0,8%. Oh berarti pas ya? Ini nggak ada kaliumnya, SS-nya. Nitrogen, fosfat. Berarti pas dicampur kron kali jadi NPK. Tapi kenapa Pak harus pakai urea Pak? Karena ini dari unsur N-nya, Hah? nitrogennya. Ini kalau 2 jenis ini aja kurang memuaskan. Nah, jadi kita tambah untuk unsur N-nya itu biar cukup komplit. Oh berarti kalau nitrogen yang ada di pupuk SS belum mencukupi ya Pak? Pengaruhnya apa itu Pak? Ya untuk di tanaman kan walaupun kita apa ini bukannya nggak penting dia pupuk nitrogennya. Walaupun di sini tanahnya gambut sangat membutuhkan. Cuma kadang masyarakat ini kadang-kadang yang salah paham. Katanya kalau pupuk urea pakai nitrogen itu harusnya jadi jelek. Iya katanya Kuning. banyak yang kuning-kuning gara-gara dikasih urea. Jadi bukannya karena nggak butuh, cuma sedikit. Oh Makanya perbandingannya 2:1. 2:1 maksudnya gimana Pak? SS-nya 2 atau SS sama kron kali ya? SS-nya 2 sak, Heeh. kron kali 2 sak, urea 1 sak. Berarti 5. Nah, itu kita gunakan dalam 1 hektar. Oh. Oke. Jadi kalau umpamanya kita nilai uang Heeh. dalam 5 sak ini kali 600 hitungannya yang biar enak aja. Heeh. 5 sak baru 3,5 juta. 3,5 juta dalam 1 hektar. Ya, dalam 1 hektar Itu tanpa ada pupuk lain Pak? tanpa ada pupuk lain. Seperti dolomit nggak pakai lagi? Enggak, Oh, kayak apa? Borak nggak lagi? enggak. Udah ada semua, ini udah komplit. Masuk pupuk ureanya. Oh ini ureanya beda ya Pak ya? Cap daun. Ya. Oh dari Kaltim ya. Dari Kaltim. Pakai yang industri semua ya Pak ya? Semua industri. Oke, ini baru petani sejati. Karena harga sawit kan sekarang mahal. Jadi kalau kita masih pakai subsidi juga itu sama aja membebani negara. Nah, jadi kalau bisa petani sawit kita pakai pupuk industri yang kualitasnya sudah bagus, udah terjamin lah. Tiap panenan ini berapa hari Pak? 15 hari sekali. 15 hari berarti dalam 1 bulan 2 kali ya Pak ya? Ya, jadi kalau 3 bulan dia 6 kali manen. 6 kali manen. 1 hektarnya berapa dapatnya nih Pak? Kalau ini masa bukannya buah puncak ya. Iya. Nah, ini kita bisa nurunkan sekitar 900 kilo. 900 kilo. Nah, tapi kalau pas buah puncak kita di atas 1 ton. 1 Rekannya. ton. Oh, berarti bisa dirata-ratakan 1 ton ya Pak ya? Setiap Nah. putarannya ya? Jadi kalau cerita hasil, Mm-mm. ini bagi orang yang kecil ya. Iya. Cerita hasil kan kita kan dalam 3 bulan 6 kali manen. Heeh. 6 kali manen berarti kan 6 ton. 6 ton kali 3.000 aja. Nggak usah kita hitungkan pecahannya. Heeh. Kita udah dapat kita 6 juta. Apa 18 juta. 6 ton kali 3. Oh iya. Jadi kita jangan sayang memberi nutrisi kepada tanaman kita. Karena tanaman kita ini kayak manusia juga. Perlu Oh, makan. itu ya. Dia yang menghidupi kita. Dengarkan para petani sawit. Dia yang ngasih makan kita. Jadi peralatannya pun sederhana sekali ya. Buatan sendiri semua. Benar Jadi nih. kalau untuk ukuran per pokoknya, Saya di. kita ini alatnya. Nih takarannya. Nah, Kalau ditimbang berapa kilo tuh Pak? sekitar 1 kilo 2 on sampai 1 kilo 3 on. 1 kilo. Oh, berarti iya. Inilah Ini per pokoknya. gayung kecil ini ya. Nah, jadi kalau dalam satu saknya kita bisa dapat 38 pokok sampai 37, tergantung orang kerja lah. Kadang kan penuh, kadang kurang.
Dan terima kasih bagi orang yang petani sawit yang mau ngikuti jejak saya supaya puas hasilnya. Ikutilah trik ini. Tadi pupuknya yang pertama Ron kali kita kali. 2 sak, SS kita 2 sak, Baru urea 1 sak. Kalau diganti dengan Jet ureanya bisa Pak? Kita ureanya kalau bisa jangan diganti-ganti karena kita memang dibutuhkan unsur N. Oh, yang full nitrogen ya kan? Nah, karena kita kalau tahu bahwasanya kalau Zeta kan ada sulfatnya ya, SO4-nya. Kita dari SS kita udah dapat. Nanti dia jadi menurunkan pH tanah lagi itu kalau Zeta. Jadi itulah teman-teman. Kita nengok proses pemupukannya dulu. Melewati piringan ya? Enggak di piringannya ya? Nanti tanahnya kan keras ya. Kita tahu biasanya kalau pupuk itu di piringannya, kalau ini beda caranya. Bagus sekali ya sawitnya ya. Untuk trik cara pemupukan juga kita perlu kita atur ya, ataupun kita bilangi pada anggota kita kalau bisa antara butiran ke butiran itu harus betul-betul. Nah, jadi Harus kita cara betul-betul pemupukan itu terurai jangan ya. pakai piring gini-gini, nanti numpuk-numpuk. Kita harus gunakan 5 jari. Jadi kita jangan sanksi walaupun ini musim kemarau. Sawitnya pokoknya di situ, pemupukannya di sini. Akar sawit ini, akar serabut bisa sampai di mana-mana. Di mana kita letak pupuk itu, nutrisi itu dikejar sama pohon sawit. Jadi ini itu pupuknya. Ini sampai ke gawangan ini tembus kawan-kawan. Jadi nggak di piringan ya. Kita lihat sistem penaburan. Oke. Keren ya. Jadi kalau untuk proses perawatan kebun yang bagus itu memang harus kita tiru. Jadi inilah salah satu contoh perawatan kebun yang bagus. Kalau nengok performa buahnya ya nggak kalah sama apa ya, sawit-sawit di Malaysia itu. Ini puncak-puncaknya 1 ton 300, berarti kalau dalam 1 bulan 2 ton 600. Udah hebat nih, tanah marginal loh. Beda sama tanah kuning, beda. Kalau tanah kuning bisa, rasaku bisa sampai 3 tonan ya Pak ya? Bisa mampu mengeluarkan 3 ton. Mampu kalau tanah kuning. Jadi itulah tadi proses ataupun tips pemupukan yang hemat dan hasilnya mantap. Jadi kalau teman-teman ingin hasilnya stabil, silahkan kita coba cara ini. Oke. Bagi kawan-kawan petani sawit, ini hanya sekedar berbagi tips. Nah, jangan lupa untuk subscribe di sini dan bunyikan lonceng. Dan yang bagi yang ingin diskusi ataupun bertanya-tanya, tinggalkan di kolom komentar.